Sangku tambak hai pahalendang. Ya mungkin kalau saya secara singkat aja ya Mas ya, mungkin Ranying hatala langit, Tuhan tambin kabenteran bulan, Raja tuntung matan andau, huang katika tuh ikei anak esumu hendak berlaku pelakuan awat hamaring. Jadi mungkin itu hanya pengantarnya di depan aja. Berarti orang tua itu memang asli Dayak Kaharingan? Asli. Orang tua bapak, ibu. Kita di KTP sudah Hindu. Oh, sudah Hindu. Tetapi ketika saya berkuliah di STAH, yang notabennya menggunakan Hindu secara umum kan Mas. Misalnya kita belajar tentang kalau di STAH, kita belajar Trisandia, kita belajar Pancasrada dan lain sebagainya. Nah, namun pada saat pulang nih ke kampung, kita tidak menggunakan itu gitu loh. Prakteknya kita tidak menggunakan, sembayangnya kita nggak pakai Trisandia gitu. Kita punya cara sendiri buat sembayang. Selamat tinggal latai, salam sujud karene malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lira Hartami. Saya salah satu pemuda Hindu Kaharingan dari Kalimantan Tengah. Di sini saya akan bercerita tentang Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah di Hindu Channel. Di Hindu Channel. Hindu Channel. Betul. Nah, tadi namanya Lira Hartami. Lira. Betul. Lira Hartami. Nah, kebetulan pemirsa Hindu Channel kita itu pernah sama-sama bekerja sama di organisasi BEM ya. Betul. Cuman beda kampus saja. Kalau Mbak Lira? Manggilnya Mbak apa ya anaknya? Boleh, Lira boleh, Mbak boleh. Lira aja ya, karena kan sama-sama anak muda. Nah, pernah saat BEM ya, organisasi di STAH. Betul. Cuman bedanya STAH Palangkaraya. Betul. Kalau saya STAH di Jakarta. Iya, STAH Tampung Penyang. STAH Tampung Penyang. Palangkaraya. Nah, sekarang udah naik lah dia. Nah, ngomong-ngomong ke sini sama siapa? Ada yang nganterin? Ada yang nganterin. Teman organisasi. Teman organisasi. Setungkara lah ada teman organisasi gitu kan. Berarti masih aktif di KMHDI? Betul, di KMHDI. KMHDI Pusat? KMHDI Pusat. Nah, pemirsa Hindu Channel, ini menarik, perlu kita sama-sama ketahui karena sangat jarang sekali generasi Hindu yang khususnya dari Kaharingan itu kita undang, itu sangat jarang sekali. Nah, kali ini kita undang langsung karena kita ingin menanyakan beberapa hal sesuai dengan yang sudah kita dapatkan informasinya. Seperti salah satunya baru belajar Trisandia gitu kan. Terus ketika belajar di sekolah tinggi agama Hindu, praktiknya berbeda. Nah, ini kenapa kan gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, rumahnya di mana dan lokasinya di mana? Betul. Jadi kalau saya sebenarnya bukan penduduk asli Palangkaraya itu. Saya berasal dari desa Kalahien namanya, salah satu kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya jarak tempuh sekitar 4-5 jam lah dari ibu kota provinsi ke desa saya. Ke desa? Nah. Desa Kalahien. Desa? Kalahien. Kalahien? Iya, kecamatan Dusun Selatan. Berarti orang tua itu memang asli Dayak Kaharingan? Asli. Orang tua bapak, ibu asli Dayak Kaharingan. Dia udah orang tua itu sudah disebut Hindu itu sejak karena integrasi antara Kaharingan ke Hindu itu tahun, kalau tidak salah ya, tahun 1980-an. Jadi sudah dari sejak itu kita sudah secara administrasi pemerintahan kita di KTP sudah Hindu. Oh, sudah Hindu. Nah, Lira gitu kan. Ini pasti kan ada sesuatu hal yang bisa diceritakan gitu karena banyak pasti yang menjadi kendala atau yang menjadi pertanyaan, tanda tanya gitu kan, dari pemirsa Hindu Channel gitu kan. Karena masa ada sih Hindu Kaharingan, mana buktinya? Nah,
coba ceritakan gimana sih rasanya menjadi generasi Hindu asli Kaharingan gitu. Iya. Jadi kalau saya itu lebih ngerasain yang seperti itu ketika kita berangkat dari daerah ya. Maksudnya ketika kita masih di daerah ya perbedaan-perbedaan seperti itu tidak terlalu jelas gitu. Karena misalnya ketika saya di Kalimantan kemarin di Palangkaraya, ketika saya bilang saya Hindu Kaharingan ya, oh iya karena orang sekitar sana kan tahu. Tapi hal itu akan berasa ketika kita pergi jauh dari tempat kita. Misalnya seperti saya merantau ke ibu kota. Terus ditanyalah, misalnya ada beberapa percakapan ya, saya orang Hindu seperti itu. Saya selalu mengenalkan saya orang Hindu. Tapi setelah itu ketika beberapa saat barulah saya cerita mungkin saya orang Hindu Kaharingan dari Kalimantan dan lain sebagainya gitu. Nah ada beberapa pertanyaan mungkin teman-teman yang mengenal saya, lah terus namanya siapa Lir? Kan kalau orang Hindu terkenal dengan nama Balinya ya. Bali. Ada Putu, ada Komang ada dan lain. Kade. Iya betul. Tapi kalau saya ya hanya Lira Hartami itu. Itu sama kayak sebenarnya kalau sama nama orang Jawa. Oh gitu. Hartami gitu sama. Sebenarnya. Tapi kalau misalnya di daerah sana ada orang Jawa enggak juga kan? Ada, cuman populasinya maksudnya tidak banyak lah gitu. Ada, pasti ada. Terus pas waktu ditanya sama temennya itu namanya itu langsung jawab. Iya, jawabnya ya saya orang Hindu Kaharingan. Jadi kita tidak menggunakan istilah-istilah itu gitu. Nggak ada pakai nama, mungkin itu nama Balinya atau mohon maaf kalau saya salah ya, itu ada nama Balinya gitu. Tapi kalau kita di sana nggak menggunakan nama itu. Kalau Lira itu? Lira? Nama bukan tradisi. Bukan. Saya juga tidak pernah menanyakan kepada orang tua ya, maksudnya apa sih arti dari namanya Lira dan Hartami itu tidak pernah. Mengalir saja ya? Mengalir saja. Nah, Lira nih, ada nggak sih yang mungkin bisa diceritakan ke kita juga terkait dengan tradisi di sana gitu? Karena kalau kita berbicara Hindu itu kan pada umumnya itu ada pura, ada kitab sucinya, ada Weda, terus ada juga bebantenannya dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau di sana sama juga atau gimana? Jadi Kaharingan itu kalau bisa saya sedikit cerita di sini adalah dia itu kepercayaan asli suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi Kaharingan itu sendiri dia punya rumah ibadah sendiri, dia punya kitab suci sendiri, dia punya kidung-kidung sendiri, dia bahkan punya penyebutan Tuhan sendiri gitu. Nah kalau penyebutan Tuhan kitab, kalau kidung mungkin nanti bisa dicoba nanti. Kalau langsung kita coba sekarang itu nanti bisa tidur pemirsa channel kan, denger kidungnya. Nah kalau penyebutan kitab dan juga tempat ibadah, kitab, tempat ibadah, dan Tuhan itu? Kalau versi Hindu Kaharingannya ya, penyebutan Tuhan itu namanya Ranying Hatala. Itu untuk penyebutan Tuhan. Untuk tempat ibadah, kita menyebutnya dengan Balai Basara. Untuk apa lagi tadi? Itu apa namanya kalau tempat ibadah, terus Tuhan, kitab. Kita mengenalnya dengan nama Panaturan, Kitab Suci Panaturan. Kitab Suci Panaturan. Betul. Oh satu lagi, kalau di Hindu itu kan Pedanda, Pemangku kalau di sana. Jadi kita kalau rohaniawannya orang Hindu Kaharingan itu biasanya disebut dengan Basir. Jadi Basirlah yang bertugas untuk memimpin upacara-upacara, ritual-ritual gitu. Nah, Lira. Sebelum kita bertanya ke sisi spiritualnya mungkin ya, jangan spiritual lah, sisi yang pernah kegiatan upacara-upacaranya yang saya tanya, kenapa kok kuliah ke SETA gitu kan? Sedangkan kalau belajar, kalau secara tradisi itu kan tadi disebutkan bahwa tradisi Kaharingan itu pun udah sama, dia memiliki kitab suci, sudah memiliki tempat ibadah, penyebutan nama Tuhan juga sudah ada. Nah kalau belajar ke SETA ini kan secara otomatis dia akan belajar Hindu pada umumnya. Hindu resminya itu kan maksudnya semua resmi ya Hindu. Maksudnya pada umumnya itu ada pembelajaran
tentang filsafat, upacara gitu kan, dan lain sebagainya, kidung-kidungan. Kenapa kok malah ke stah gitu ya? Iya, kenapa ya waktu itu milih stah? Karena kebetulan saya itu SMK ya. Jadi lulus SMK itu kan dipersiapkan untuk langsung kerja. Tapi orang tua juga menyarankan lebih baik kuliah aja gitu. Kuliahnya di mana nih kuliah? Akhirnya pada saat itu karena memang kampus stah itu lagi gencar-gencarnya nih promosi, promosi kampus ke kabupaten semua yang ada di Kalteng waktu itu. Jadi ketemulah tuh akhirnya masuk stah aja. Banyak keuntungan yang kita dapatin di stah kan, karena pertama ada asrama kan untuk menampung mahasiswa yang dari jauh, terus biaya juga sangat-sangat terjangkau gitu. Jadi beberapa pertimbangan itulah akhirnya memilih ayo di stah, kuliahnya di stah. Berarti bener ngambil apa namanya penyuluhan ya? Betul, penerangan dulu. Penerangan. Kalau zaman dulu penerangan namanya. Zaman dulu emang baru berapa tahun? dua tahun. Baru 2 tahun, belum zaman dulu lah, baru kemarin gitu kan. Berarti lulus tahun 2020. Iya. 2020 sama lah. Iya, saya kurang lebih lah ya. Kurang lebih sama. Gitu. Nah, Lira berbicara terkait dengan tradisi kearifan lokal Hindu, tentu saja ketika Lira merantau banyak menemukan beberapa hal yang untuk dipraktekkan ketika di daerah Lira di Kalteng pasti akan berbeda. Betul. Bagaimana Lira menjalani dua sisi ini? Jadi seperti yang tadi udah pernah cerita juga sama Mas Miko, karena kita Keharingan ini kan seperti yang saya cerita tadi di awal, kita punya sendiri gitu, ritualnya kita punya sendiri. Kitab suci dan lain sebagainya kita punya sendiri. Tetapi ketika saya berkuliah di stah yang notabene menggunakan Hindu secara umum kan Mas, misalnya kita belajar tentang kalau di stah kita belajar Trisandya, kita belajar Pancasrada dan lain sebagainya. Nah, namun pada saat pulang nih ke kampung, kita tidak menggunakan itu gitu loh. Prakteknya kita tidak menggunakan, sembayangnya kita nggak pakai Trisandya gitu. Kita punya cara sendiri buat sembayang untuk beribadah gitu. Disitulah mungkin ngerasa ada gap lah di situ. Tapi semakin kesini ya pertama itu kan untuk menambah wawasan kita. Oh ternyata Hindu itu sangat kaya dan beragam. Itu yang pertama. Yang kedua itu sangat berguna untuk saya, terutama untuk teman-teman yang merantau keluar daerah, dimana ketika seperti saya nih Mas, ketika saya ke Jakarta merantau, ya saya sembayangnya ya di pura, saya melantunkan ya Trisandya dan lain sebagainya kan gitu. Itu sangat bergunanya di situ. Nah, kemarin sebelumnya itu kita sudah mengundang dari Ambon juga. Dia ketika persembahyangan di pura di Jakarta atau di pura lain, dia tetap menggunakan bahasa daerah dia. Bahasa ibunya ya. Bahasa ibu, sudah biasa mereka menyebutkannya. Nah, kalau Lira ini, karena kita juga ingin dengar, bagaimana cara Lira ini ketika melakukan persembahyangan menyebut nama Tuhan. Jika di bahasa Indonesia kan mungkin kalau mungkin saya coba ya, misalkan Om Swastiastu Mawignamastu Namo Sidam, Oh yang widiwasa, hamba pada hari ini melakukan persembahyangan di misalkan di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Tuntunlah hamba ke jalan yang benar, lindungilah hamba, semoga hamba selalu diberikan kedamaian. Nah, itu kan kalau bahasa Indonesianya. Mungkin kalau Lira ketika melakukan pemujaan kepada Tuhan, penyebutannya gimana? Ya mungkin kalau saya secara singkat aja ya Mas ya. Mungkin Ranying hatala langit, Tuhan tambin kabenteran bulan, Raja tuntung matan andau, Huang katikatu ikei, anak esumu hendak berlaku pelakuan awat hamaring. Jadi mungkin itu hanya pengantarnya di depan aja. Sama artinya Tuhan ya Tuhan Ranying hatala langit, kan penyebutan Tuhannya kan Ranying hatala langit. Pada saat ini saya
memohon lindungan, mungkin diberikan kelancaran dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu pengantarnya saja di depannya gitu. Berarti memang benar beda ya kalau beda prakteknya. banget, iya. Ya pas waktu pulang ke kampung nih, memang nggak ada permasalahan, atau mungkin pernah menyampaikan kepada tokoh Hindu, kok kenapa sih di Kaharingan nggak ada sistem pembelajarannya seperti Hindu pada umumnya, pernah nggak? Mungkin bertanya kepada tokoh Hindu gitu ya. Pernah suatu ketika itu pernah ngobrol-ngobrol dengan ini karena bertolak dengan yang kita rasakan ya, maksudnya kita belajar di sekolah seperti ini, tapi implementasinya di rumah kita menggunakan tradisi-tradisi lokal kita. Pernah bertanya kepada salah satu dirjen sebelumnya. Oh sebelumnya, kalau sekarang kan itu Prof. Dwije. Iya betul, pada Pak Dirjen yang sebelumnya itu pernah bertanya, Pak, kenapa sih Pak pembelajaran di sekolah itu muatan-muatannya itu gimana ya pertanyaan itu, yang kita pelajarin di sekolah itu beda loh Pak sama yang kita pelajarin di rumah gitu. Ini khususnya untuk yang di Kalimantan Tengah ya gitu. Kenapa Pak? Apakah pembelajaran dari Kaharingan ini tidak bisakah masuk ke dalam sistem pembelajarannya yang umum, ke dalam, biar kita di sekolah kita juga belajar itu gitu. Pertanyaan seperti itu. Jadi bapaknya itu pernah menjawab, tapi itu akan jadi sekarang kan udah ada tuh. Kalau saya baca buku-buku pelajaran agama Hindu yang sekarang itu udah ada muatan-muatannya, ya kearifan lokalnya. Kalau jawaban bapaknya dulu itu karena masih sedikit kajian-kajian atau ya riset-riset ilmiah yang menunjukkan bahwasanya Kaharingan ini agama Hindu gitu. Jadi untuk masuk ke dalam kurikulum ini masih disitulah agak ada kendalanya. Tapi saya yakin sih dulu ya semakin kesini, contohnya kan sudah ada nih, sudah masuk ajaran-ajaran Kaharingan itu ke dalam kurikulum pendidikan agama Hindu. Berarti berani pernah nanya ya? Iya, karena memang itu ya, keresahan kita di daerah. Apalagi udah belajar juga kan di Seta, tiba-tiba pulang kok beda nih, kok pulangin beda nih. Tapi kan tetap akhirnya semakin berjalan menyadari bahwa Hindu itu secara kearifan lokal itu kalau Bali itu bilang kan desa Kalapatra gitu kan. Akhirnya menyesuaikan. Kalau kamu pulang ke Lampung atau pulang ke Jawa atau pulang ke Kalimantan atau ke Bali ya menyesuaikan. Betul, menyesuaikan tradisi di tempat. Nah, lagi yang ditanyakan terkait dengan tradisi mungkin hari-hari raya. Apakah memang sama dengan hari raya Hindu pada umumnya gitu kan ya, kayak Galungan, Kuningan, terus hari raya Nyepi gitu kan. Mungkin hari-hari besarnya kalau Hindu Kaharingan itu seperti apa? Iya. Kalau kita di Kaharingan itu, nah karena ini yang berbicara anak muda, tentu saja kalau ada sedikit kurang atau berlebihan, mungkin tokoh Hindu yang dari Kaharingan boleh hadir ke Hindu Channel ya? Betul, boleh main ke Hindu Channel lah. Nanti melalui minta kontak nomornya lah. Siap, aman lah Mas Miko. Coba tradisi-tradisi. Jadi sepengetahuan saya, itu kita di Kaharingan itu, di Kalimantan itu hari rayanya itu Nyepi. Oh sama? Iya sama Nyepi, tapi itu tetap disandingkan dengan pelaksanaan ritual-ritualnya kita lokalnya di sana. Misalnya satu hari sebelum Nyepi kan Taur Agung ya Mas, Taur Agung yang tujuan pelaksanaannya adalah membersihkan alam semesta. Nah kita di sana juga ada namanya Mama Paslewu. Jadi tujuan Mama Paslewu itu sama juga, pembersihan alam semesta sebelum besoknya pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Sama gitu. Tapi pelaksanaan Hari Raya Nyepinya itu? Sama, iya. Cuman bedanya kan pakai, kalau ada udeng, ada belangkon. Iya betul, ada lawung namanya. Lawung apa? Iya, lawung. Lawung. Iya, jadi kalau seperti yang punya Mas Miko itu kan belangkon, iya. Kalau di sana lawung. Lawung, iya. Ini kalau aturan kita hadirkan yang laki dan perempuan juga ya. Iya, biar tapi ada teman sebenarnya. Ada teman, tapi kebetulan lagi ada perjalanan, jadi mungkin perjalanan ke
pulang kampung dia sekarang. Ke Kalimantan. Ke Kalimantan Tengah. Nggak sekalian ikut pulang kampung. Belum dapat izin. Belum dapat izin. Nah, kalau kidung-kidungan nih, mungkin apakah memang ada, kalau kita kan pembacaan, mungkin pernah belajar pembacaan seloka, palawakya, kidung-kidung lainnya. Kalau di sana ada? Ada. Jadi pada pelaksanaan basarah, jadi basarah itu adalah rangkaian persembahyangannya kita di sana. Ada pertama ada penyucian sarana, sarananya itu ada sangku tambak raja namanya Mas. Mungkin nanti bisa di-share gimana sih bentuknya sangku tambak raja, apa saja sarana-sarana di dalam sangku itu. Terus penyucian itu lalu ada doa, terus ada beberapa kidung-kidungnya. Kalau Hindu Keharingan, kidungnya itu biasa disebut dengan kandayu. Kandayu, iya. Nah, pernah juga tuh kita juga saksikan sama-sama kan ada Hindu Keharingan melantunkan Trisandia dan juga kidungnya itu lumayan tinggi nih nadanya. Iya, betul. Nah, memang seperti itu atau itu yang kembali, sepemahaman Lira coba? Itu kembali kepada siapa yang melantunkannya. Biasanya yang tinggi-tinggi seperti itu rohaniawan juga ada beberapa yang memang dia mempunyai suara yang bisa tinggi dan panjang seperti Nah, itu ada kaitannya dengan hiliran sungai itu apa gimana? Betul. Jadi di Kalimantan Tengah itu sendiri kan banyak sungai-sungai, Mas. Jadi pelantunan kidung itu aja iya mengikuti setiap aliran sungai itu. Jadi beda-beda dia. Nah, yang dimaksud aliran sungai itu gimana maksudnya? Maksudnya gini, jadi misalnya nih di Kalimantan Tengah, jadi ada Sungai Barito. Daerah saya Sungai Barito namanya, Mas. Ada Sungai Kahayan, ada Sungai Kapuas dan lain sebagainya. Jadi pelantunan itu tuh menyesuaikan wilayah itu tadi, menyesuaikan. Jadi yang di Barito ini kadang beda sama yang di Kapuas, di Kahayan. Maksudnya beda nadanya sih, Mas. Iya, tapi penyebutan secara bahasa tetap secara sama. bahasa sama. Nah, gitu. kalau dari Barito ya? Betul. Nah, kalau dari sungai aliran Sungai Barito? Coba nadanya. Gimana ya? Oke. Coba kita tenang dulu nih, sama-sama kita mendengarkan kalau tempat bahasanya. Iya. Jadi kalau di tempat saya itu misalnya saya sedikit ya, Mas ya. Kandayu Menyarah Sangku Tambak Raja. Sangku tambak hai pahalendang. Ya, jadi itu satu ayat doang. Jadi emang agak panjang gitu. Tapi enak juga ya dia apa namanya? Iya. Tinggi, cuman membuat kita itu kayak tenang, mendayu-dayu gitu ya. Gitu. Itu lebih lagi kalau yang benar-benar punya suara yang khas gitu loh, Mas. Ada beberapa yang kayak saya cerita tadi, ada rohaniawan tuh. Dia memang punya suara yang untuk melantunkan itu tuh ada energinya gitu. Itu beda lagi. Kadang bikin saya merinding, saya sendiri pun bisa merinding, Orang kita Mas. nonton di YouTube aja merinding. Ya, begitulah. Sampai nadanya kayak gitu tinggi sekali gitu kan. Nah, Lira, apa yang menjadi kebanggaan dari Lira tersendiri terkait dengan menjadi Hindu? Tidak hanya Hindu Keharingan, tidak hanya Hindu Bali, tapi Hindu, tidak hanya Hindu Jawa juga, Hindu Sunda gitu, tidak hanya itu. Apa yang menjadi kebanggaan ketika menjadi seorang yang tumbuh di Keharingan, kemudian kuliah di perguruan tinggi Hindu, kemudian berada di ibu kota, apa yang dirasakan ketika menjadi Hindu? Tentunya saya pertama itu merasa ini adalah perjuangan sebenarnya, Mas. Jadi ketika kita berasal dari, bisa saya bilang, saya berasal dari pelosok, dari kabupaten, dari desa, bahkan di Kalimantan. Apalagi ketika orang-orang mendengar Kalimantan, Mas. Saya bergaul dengan orang-orang, Kalimantan, dengan berbagai macam stigma orang tentang Kalimantan tuh seperti apa dan lain sebagainya. Terus saya menceritakan saya orang Hindu, berbagai macam juga stigma orang memandang itu, apalagi Hindu di Kalimantan dan lain sebagainya. Itu perjuangan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Dimana
Hindu di Kalimantan khususnya itu tidak seperti yang mungkin kalau mereka orang-orang awam menganggap adalah mistis, terlalu mistis mungkin dan lain sebagainya. Ada stigma-stigma yang seperti itulah, tapi saya coba jelaskan dengan pengetahuan yang saya punya gitu. Oh ternyata Hindu di Kalimantan tuh seperti ini loh gitu. Tidak hanya kita berbicara tentang yang menyeramkan saja gitu. Nah, Jadi seperti ininya biasanya menjelaskannya seperti apa? misalnya kalau apalagi saya kan dari orang Dayak nih Mas. Orang Dayak itu kan mungkin orang-orang luar akan mengenalnya menakutkan, menyeramkan, orang pedalaman dan lain sebagainya. Tapi hadirnya saya itu saya menjelaskan, oh enggak kok, semakin kesini maksudnya orang Dayak itu tidak seperti yang teman-teman pikirkan, terlalu menakutkan dan lain sebagainya. Apalagi saya orang Hindu seperti itu. Jadi lebih menjelaskannya tuh yang sama kok sebenarnya kita itu gitu. Apalagi ya ketika sekarang juga kan maksudnya saya berkuliah di kampus yang umum ya Mas. Kampus umum, bertemu dengan teman-teman yang oh orang Hindu ya, oh dari Kalimantan ya gitu. Oh, kampus umum itu lagi lanjut S2? Betul, jadi kebetulan saya lanjut S2. Berani ya? Berani Mas, itu tadi perjuangan, karena berjuang sih lebih tepatnya. Iya, apa namanya udah dari Seta kemudian ke Jakarta, apa dari Kalimantan ke Jakarta kuliah lagi. Kuliah lagi. Nanti pulang pakai tradisi daerah lagi. Daerah lagi, iya. Tapi ya emang itu harus berani sih. Jadi maksudnya harus berani. Pertama, kalau saya selalu ngobrol sama adik-adik saya, teman-teman saya yang di daerah itu, kita harus berani keluar dari daerah kita. Kita tuh harus ngelihat perspektif daerah kita ini dari sudut pandang orang lain juga, agar kita tuh tidak serta-merta merasa diri kita lah yang paling benar atau paling bagus dan lain sebagainya Mas. Tapi kita harus keluar dulu dari itu, kita ngelihat oh ternyata orang lain memandang kita itu seperti apa gitu. Memang benar Lira bahwa ketika kita ingin keluar, ingin tahu bahwa tempat kita itu seperti apa, ya kita harus keluar. Kita harus merantau. Ketika kita sudah merantau, kita akan bisa tahu nih penjelasan dari teman-teman, dari rekan-rekan, dari langsung kita jarak jauh itu kita bisa melihatnya. Iya. Ya kurang lebihnya gitu. Iya, gitu. Jadi menjadi seorang pemuda Hindu dari Dayak Hindu Kaharingan ya memang lebih tepatnya adalah perjuangan. Jadi kita berjuang agar kita sama lah nanti sama-sama teman-teman yang lain. Kita kembali pulang nanti membangun daerahnya sama lah gitu. Membangun daerah, membangun agama dan lain sebagainya sama. Ini durasi berapa menit nih, Tim? 25. Wah, 25. Memang kalau ngobrol-ngobrol terkait dengan kearifan lokal, tradisi teman-teman itu pasti kita akan ngalir aja nih. Betul. Gak akan ingat waktu. Padahal kita juga kan kasihan juga mau pemirsa Hindu Channel kan. Walaupun pertanyaannya belum lengkap gitu kan. Nah, makanya lengkapi pertanyaannya dengan cara komen. Ajukan pertanyaan atau topik siapa yang akan kita undang kan gitu. Apalagi tadi Lira itu menyampaikan ada tokoh Hindu yang ada di sana. Betul, banyak sekali. Mungkin bisa menjelaskan secara tradisi. Betul, lebih lengkap, lebih terperinci lagi. Kalau di sana sebutnya tradisi apa? Tradisi sama. Tradisi Kaharingan Dayak itu ya. Iya, Kaharingan tradisi gitu juga ya. ya. Kalau yang tradisi lokal lah. ada kalau Basir itu apa? Kalau bilang Basir itu bilangnya Basir aja. Basir. Gitu. Ya, jadi Basir itu rohaniawan. Rohaniawan. Kita. Berarti mungkin kita bisa mengundang salah satu rohaniawan dari Dayak Hindu dari Hindu Kaharingan. Kaharingan Ya. ke Hindu Channel. Nah, mungkin ini saja perbincangan kita pada hari ini bersama dengan generasi Hindu dari Kalimantan Tengah. Semoga Lira juga dapat selalu memotivasi diri Lira dan juga teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah tentu saja, agar semangat belajar, semangat menempuh pendidikan, agar kita bisa merubah mindset pola pikir kita. Betul. Bahwa Hindu itu banyak, Hindu itu luas, ada di Di mana-mana. mana-mana kan gitu.
umat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah, jangan lupa terus dukung Hindu Channel dengan cara like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih, bye-bye. Sahih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Wiko. Sama.